Ya. Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua kelas libur. Pimpin doa dong salah satu. Kafita. Sebelum belajar, yang baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kepahaman dalam pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Ya, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita belajar tentang AI ya. Jadi nanti hari ini yang akan teman-teman pelajari yaitu tentang pengertiannya, kemudian cara pengoperasian AI, pengaplikasian dan cara kolaborasinya. Oke, gampang. Saya akan mulai dari AI. Coba dong, hatian ya, Beni paham kabeh. Nyoba mulai apa amin. AI apa min? Panjangannya adalah artificial intelligence. Ayo, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya sekarang. Amin. Artificial. Apa? Atau ada yang tahu? AI, artificial intelligence. Apa kira-kira? Fit. Artificial intelligence. Aku pakai bahasa Inggris dulu, nanti baru tak bahasa Indonesia kan. Kecerdasan buatan. Wah, kecerdasan buatan. Tapi ada yang terbaru, itu namanya kecerdasan artifisial. Ini harusnya di KBBI sudah muncul. Hampir sama, kecerdasan buatan. Nah, coba satu-satu. Kenapa kok bisa disebut kecerdasan buatan? Coba lip. Maksudnya kayak gimana? Kecerdasan buatan. Karena disebut kecerdasan buatan adalah karena itu adalah sebuah hasil program dari seseorang yang membuat sebuah contohnya seperti sebuah otak yang bisa jalan sendiri. Oke, mantap. Kecerdasan buatan berarti kecerdasan yang dibuat ya. Siapa yang buat? Manusia. Ayo aku tanya. Sekarang AI, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial apa yang pernah sampean coba? Aku jawab dulu ya, ChatGPT. Oh yes, berarti gak boleh dijawab ini. Nah, ayo. Sofa pakai apa? Pernah nggak selain pakai ChatGPT? Wow, black box AI. Wah. Tahu nggak black box AI ini buat apa? Biasanya buat Nah, arahnya adalah ke programming ya. Ini programming, bagus nih. Ayo, selain ini black box AI atau apa? Ada lagi, DeepSeek. Ada lagi. manus, Pak. Manus. Kalau untuk ini teks ya ini ya. Kalau untuk video atau untuk gambar atau untuk suara atau lagu, ada yang pernah nyoba nggak AI-nya? Bentar ya. Apa? Ada yang tahu nggak? Untuk lagu itu biasanya pakai apa? Membuat lagu. Nah, pakai namanya Suno AI. Coba ya kapan-kapan teman-teman bikin lagu, kok nyanyi di ngarep kelas. Nah, tapi teko AI. Bagus loh lagu-lagunya dari AI, jangan nyek sampean.
Ayo liyane Sunu untuk video wis, untuk video atau untuk gambar dulu untuk gambar. Ini apa? Hmm? Gemini AI. Gemini AI. Ini untuk apa ini? Video dan foto juga. Kira-kira ya yang dibuat untuk video tadi yang tak tunjukkan gini teko apa? Atau sampean TikTok kan pernah nggak lihat ono iki kemarin viral tuh. Sing ada orang yang di apa jenenge? Ngonten tapi di dalam neraka. Gak tahu? Pernah tahu nggak? Itu kemarin viral tuh. Nah, tak tunjukkan nih, biar sampean tahu. Ngonten tapi di dalam neraka. Namanya adalah VO3. Wah, ini banyak nih. Kita lihat ya, kita cek ya salah satunya ya. Tuh lapar banget. Mana nggak ada. Perang tuh iki kayak gini dia. Pakai bahasa Indonesia. Ini dilihat sekilas itu nyata ya. Akhirnya aku menemukan nasi padang. Wah, nggak kuat rek iki. Bentar ya, tak coba settingi grafik saya. Di 1024 kali 768. Catat. Wah, nggak kuat memang kualitasnya ini. Selamat mereka. Ya intinya kayak gitulah ya. Untuk kali ini kita akan Oke, saya lanjut dulu. Artifisial tuh buatan ya. Kemudian kalau intelijen itu adalah kecerdasan. Nah ini bentar ya. Oke. Jadi ini adalah kecerdasan yang dibuat-buat. Kenapa sih kok harus ada kecerdasan buatan? Untuk apa? Kira-kira menurut Samen dengan adanya kecerdasan buatan tujuan utamanya buat apa sih? Yang sudah belajar teknologi, kan Samen sudah belajar tentang programming, belajar tentang jaringan. Nah, pinter untuk membantu manusia, dibuat cerdas. Nah, cerdas itu kayak gimana sih? Saya lanjut ya. Ini. Jadi komputer sampean yang dulu cuman bisa untuk ngegame, bisa dipakai untuk ngetik, sekarang dibuat cerdas. Biar apa? Cerdas itu kata kuncinya satu sebenarnya, belajar. Jadi ketika teman-teman mau bikin aplikasi, mau bikin jaringan, mau bikin IoT, itu hanya sekedar alatnya sampean tuh nggak belajar. Contoh lah, Alif bikin aplikasi toko. Kemudian gimana Mas Alif programnya? Nanti Pak, input barang, input barang yang dibeli, kemudian input nama customernya, simpan, cetak. Pertanyaan saya, apakah aplikasinya belajar? Menurut Samen dari kasus seperti tadi, apakah aplikasi yang dibuat Alif itu mempelajari? Tidak ya, karena cuman nerima data tak sampaikan lagi. Sama kayak Mas Hafid buat, Pak aku mau bikin lampu otomatis. Lampu otomatisnya nanti tak buat jam 3 sore itu nyala, jam 6 pagi itu mati. Nah, pertanyaan saya gampang. Itu termasuk kecerdasan apa bukan? Coba. Jam 3 sore nyala, jam 6 pagi mati. Cerdas apa enggak? Coba yang jawab cerdas, enggak apa-apa. Coba. Yang jawab cerdas, Esar, Agung. Nah, ini IoT. Kenapa kok bisa dianggap cerdas, Gung? karena otomatis. Otomatis pinter. Sing jawab nggak cerdas? Ayo Lip, apa kok gak cerdas? Karena tujuannya AI dibuat itu biasanya
belajar dari beberapa data yang dipelajari, nanti itu dicocokkan baru dibikin program. Oke, Rizky kenapa kok gak cerdas? Yang penting gak cerdas ya. Ya apa gak cerdas? Rehan. Sama jawab cerdas apa enggak? Oh jawab cerdas. Ya, itu tadi belum dianggap cerdas. Kenapa? Nanti tak jelaskan ya. Saya lanjut dulu ya. Nanti tak jelaskan. Nah, cerdas itu kayak gini. Spesifikasinya siswa yang cerdas itu adalah ya aktif. Aktif dalam hal apa? Yang pertama, cerdas itu berarti bisa mengamati. Oh, Ezer terlambat sekolah. Oh, ambil Agung langsung dilokno, encen Ezer males, Pak. Nah, tapi Sofa enggak. Sofa mikir, opo ya kok Ezer bisa terlambat ya? Mungkin Ezer, nah dengan mengamati itu sudah berbeda langsung dengan menilai. Kemudian cerdas itu berarti belajar. Oh, kemarin Ezer telat, berarti nanti saya harus mengingatkan, Ezer jangan tidur malam-malam ya biar besok nggak telat. Itu cerdas itu. Contoh kehidupan sehari-hari ya, nanti tak jelaskan kalau di komputer. Nah, kemudian ditimbang dan disimpulkan, ada namanya probabilitas. Probabilitas itu ya kemungkinannya ditimbang. Ezer terus-terusan telat, moro Ezer ditokno. Ezer ditokno teko sekolah, saya nggak punya teman. Nah, itu pertimbangan itu. Biar nggak kayak gitu, daripada aku kehilangan teman, tak ingatkan saja Ezer. Nah, kemudian mengambil keputusan ya kayak gitu tadi dan dikomunikasikan. Nah, aplikasi IoT, jaringan atau apapun teknologi, dia baru bisa dianggap cerdas ketika dia sudah melakukan hal ini. Ya. Ya kayak Agung Mang. Lampu ini otomatis. Apakah lampunya mengamati? Enggak. Kenapa? Karena sama Agung sudah disetting. Pokok jam 6 loh ya, enggak peduli. Tapi pingin dibikin cerdas ya apa? Dia mati aja. Lampunya tak coding lagi, Pak. Lampunya itu tak kasih sensor pendeteksi manusia. Walaupun jam 6 pagi, Pak. Walaupun jam 3 sore, tapi kalau belum ada manusia, dia nggak boleh nyala. Cerdas dia. Atau kayak gitu tak kasih GPS dengan tracking pemilik rumah. Jadi walaupun jam 3 sore, tapi kalau jaraknya saya sebagai pemilik rumah lebih dari 5 km, nah lampunya mikir, oh berarti nggak mungkin kok Mas Agung ini akan pulang dalam waktu 5 menit. Daripada saya nggak menghemat listrik, nanti aja tak nyalakan ketika Agung sudah dekat rumah. Itu baru lampu ini pinter. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Ini ya, yang kata saya tadi bahwasanya otomatis itu tidak berarti cerdas. Saya bikin aplikasi otomatis, Pak, aku bikin aplikasi penjadwalan otomatis. Apakah itu cerdas? Enggak, kalau memang dia enggak ada proses belajar dari aplikasinya. Nah, aku tanya, ChatGPT itu kira-kira jari sampean cerdas sih apa kok bisa sih ChatGPT itu kita anggap AI? ChatGPT itu otomatis atau cerdas kira-kira menurut teman? ChatGPT itu otomatis atau cerdas? Cerdas. Nah, cerdasnya ya apa? Belajar itu dari apa? Pinter dari beberapa pendapat. Ada lagi nggak? ChatGPT itu cerdasnya apa? Bisa mengamati. Mengamati, yang diamati apa, Gung? Pertanyaan. Oke, dari pertanyaannya itu diamati, disimpulkan. ChatGPT gini, Agung tanya bagaimana cara membuat bakso. Agung pertanyaannya gitu. Apakah ChatGPT itu mencari jawaban hanya dari Agung? Enggak. Soporut takoin ndelok teko konteni Rehan bikin bakso. Rehan bikin bakso, upload di TikTok, diupload di Google. Nah,
Agung tanya ke ChatGPT. ChatGPT-nya lihat kontennya Rehan, lihat kontennya Hafid sing jualan bakso juga. Disimpulkan sama si ChatGPT. Ini lo tak kasih jawabannya dari sini. Makanya kenapa ChatGPT itu dianggap pintar. Nah sekali lagi ya, otomatis bukan berarti cerdas. Ini nanti yang IoT bisa teman-teman manfaatkan. Pak, aku mau bikin IoT penyiraman itu otomatis untuk hidroponik. Jadi penyiramannya akan dilakukan ketika jam sekian sampai jam sekian. Biar dia cerdas, kira-kira dari penyiraman tadi diapakan? Biar dia terlihat cerdas. Case pertama adalah penyiraman otomatis itu diambil dari jam-jam tertentu. Setiap jam 8 pagi, jam 2 siang, jam 5 sore, penyiram akan menyiramkan secara langsung. Nah itu case pertama, itu kan otomatis ya. Biar dia jadi AI. Ya apa kira-kira? Menurut teman-teman? Pintar, sensornya apa? Sensor pertama biasanya sensor kayak hidroponik apa ya? Kelembapan tanah ya. Nah, ini tak kasih tak kasih cara ya. Tanah. Kemudian sensor apa lagi yang bisa kita manfaatkan untuk hidroponik kira-kira? Hidroponik atau untuk pertanian lah? Cahaya, bagus. Cahaya. Alif iso gawe ndek omah. Bapaknya gak nyirami, Pak. Gak usah nyirami, Pak. Sensor suara, Pak. Kayak apa suara? Kemarin saya lihat di video. Siram tanaman. Oh, oke. Bukan, gak perlu, bukan sensor suara itu. Itu nanti nyambungi sama Google apa namanya? Alexa ya. Gak perlu sensor, karena apa? Karena suara nanti samain inputnya di mana? Di sensor apa di HP? HP, ya. Gak perlu sensor. Tinggal nanti mungkin di ESP8266 samain niku disambung nang wifi ini HP atau bluetoothnya HP. Apalagi kira-kira sensor? Wis guys, dua ini aja wis aja kayak. Dari dua sensor ini kira-kira bene alatnya sampean niku cerdas iku ya apa? Biar nggak otomatis tok. Biar alatnya cerdas. Dari kelembapan tanah, Pak, didapatkan data mulai dari jam sekian sampai jam sekian, itu datanya segini. Berarti kelembapan tanah itu kalau jam 8 tanahnya masih basah karena baru disiram, jam 9 agak kering, jam 10 kering. Nah, itu dijadikan statistik. Akhirnya alatnya sampean mikir, oh berarti tiap jam 8 ini ada kemungkinan tanah itu kering. Alatnya sampean nyuruh, berarti nanti tiap jam setengah 8 siram aja ya. Menghemat air juga, itu cerdas. Ya. Saya lanjut dulu. Nah ini ya, banyak kesalahpahaman. Masih salah paham AI itu biasanya dianggap robot. Kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu orang bilangnya, wih robot ini. AI itu robot. Bukan ya, AI itu enggak selalu robot. AI itu bisa kita manfaatkan untuk banyak hal. Kecerdasan artifisial bisa kita manfaatkan di IoT. Apakah IoT ini teman-teman bentuknya robot, ono sikile? Enggak ya? Kemudian AI bisa berupa software. Apakah ChatGPT itu sampean anggap robot? Enggak ya, kalau sikile ChatGPT. Nah, ini yang penting. Yang kedua adalah AI tidak selalu benar. Gak kayak rewet kira. AI itu masih bisa salah itu. Kualitasnya AI tergantung dengan data atau perintah yang teman-teman berikan. Agung mek nyuruh tolong buatkan resep bakso. Kemudian aku nyoba. Kok gak enak ya? Kenapa? Karena aku nggak spesifik. Bakso sing senengane Agung ya apa yang pedas.
yang pentolnya rasa keju. Nah, karena Agung gak nyuruh kayak gitu yo. Chat GPT-nya ngasihkan secara general atau umum, yo bikin yang umum yang biasa aja. Kecuali ambil Agung ditambahkan jangan pakai daging mahal, ganti jamur. Nah, gitu bisa. Ya, harus lebih spesifik karena AI akan memberikan jawaban itu tergantung dari apa yang sampean perintahkan, kayak gitu ya. Nah, kemudian dari AI tidak selalu benar ya. Ini ada etik ya, ada etika. Ini sampean tak kasih tahu biar tidak berbahaya. Bagaimana? Karena AI ini bukan milik sampean pribadi ya. Jadi jangan merasa Pak aku pakai chat GPT berarti apapun yang saya berikan chat GPT ya itu untuk saya aja, dan itu chat GPT itu sahabatku Pak. Jadi gak mungkin membocorkan ke teman-teman. Enggak kayak gitu chat GPT itu. Apapun data yang teman-teman berikan itu akan tersimpan di memori. Nah, ketika tersimpan di memori, apakah itu nggak boleh diakses oleh orang lain? Boleh. Contohnya tadi Rehan ambil si Hafid bikin resep bakso, kemudian ditaruh di YouTube, di TikTok, itu disimpan. Ketika Agung tanya, dikasihkan tuh. Nah, bahayanya adalah ketika teman-teman memberikan data pribadi, itu yang paling bahaya. Wes, AI percaya, dan AI percaya tak kasih. Ini loh, kamu kalau gak percaya bahasanya saya Hafid, tak kasih KTP ku. Waduh, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ya, jangan gitu. Nah, kemudian ada ada satu hal yang menarik ya, fakta unik sebenarnya dari orang Indonesia ini. Nggak tahu ya, ini jujur ya, coba ya, samen jujur semuanya. Pernah nggak samen mengucapkan selamat ke chat GPT, entah itu selamat pagi, halo apa kabar chat GPT, pernah nggak kayak gitu? Di Indonesia itu banyak karena saking sopannya wong Indonesia ya. Wong Indonesia itu sopan beneran. Jadi mau tanya ke chat GPT itu izin dulu. Halo chat GPT, bagaimana kabarmu? Baru tanya. Ya pernah nggak kayak gitu teman-teman? Saya sendiri pernah dulu. Aku pernah nyoba kayak gitu. Bahkan aku pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Aku kesenangan golek hiburan saya. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan ke chat GPT. Contohnya, chat GPT aku pinjam uang 500.000 walaupun jawabannya ngelantur ya, tapi kan itu pertanyaan saya. Nah, uniknya gini teman-teman. Satu perintah dari sampean itu akan menghabiskan satu pohon di dunia. Percaya nggak percaya? Satu perintah dari teman-teman itu akan menghabiskan satu pohon di bumi ini. Sampean semakin melakukan hal-hal gak penting pada chat GPT, itu kita berarti sudah menghilangkan satu pohon di bumi. Kok bisa kayak gitu, gimana Pak? Chat GPT itu punya server apa enggak? Menurut teman-teman ya. Server itu butuh listrik apa enggak? Menurut teman-teman. Semakin besar penyimpanan data, itu akan semakin butuh banyak tempat lagi. Dan ketika banyak tempat lagi, maka akan menghilangkan satu tempat untuk pohon. Sampeyan percaya gak percaya? Sampai Cina itu bikin server itu inovatif sekali di dalam laut. Cina itu bikin server itu di dalam laut. Kenapa? Karena yang pertama dia ingin melakukan penghijauan. Karena dengan adanya chat GPT ini itu merusak alam sebenarnya secara nggak langsung ya. Apalagi like sampean melakukan hal-hal kayak penting kayak tadi, berarti sampean sudah menyumbangkan satu kerusakan alam. Nah, nggak usah lagi sopan nang chat GPT lah. Langsung aja tanya pada intinya, saya butuh ini, itu akan terjawab. Ya. Kemudian ini ya, yang ketiga adalah chat GPT itu cerdas. Chat GPT itu sudah termasuk cerdas. Tapi, nah ini, cerdas itu bukan berarti sadar dan berperasaan ya, kembali lagi ya. Ojo sampean anggap chat GPT sahabat lho rek ya. Mau sampean nganggep aku gelak curhat kok Pak nang chat GPT. Ini sahabatku isen. Ndak ya, jangan kayak gitu ya. Karena komputer itu diciptakan cerdas itu untuk membantu manusia sebenarnya. Untuk membantu manusia. Nah, ini tak kasih bocoran sedikit ya. Ini cara saya nih. Sampean mungkin juga kaget, ojo sampean, aku ya kaget kok.
Saya liburan kemarin tuh dibuat kaget dengan sekolah. Saya nggak tahu apa-apa, aku punya planning panjang untuk inkubasi. Makanya aku cerita nang Ali pakai lip, kok inkubasi bakal tak buat kayak gini. Ternyata ada kabar dari sekolah, bahasanya ada satu guru yang resign. Kebetulan waka kesiswaan resign. Saya udah bilang ke kepala sekolah, saya adalah opsi terakhir. Lek bisa bukan saya. Ternyata ya mau nggak mau akhirnya saya yang naik jadi waka kesiswaan. Ini menarik, sama lek gak percaya. Saya itu orang teknik. Orang teknik itu orang yang berpikirnya pasti. Lek 1 tambah 1 ya 2, 2 tambah 2 ya 4. Pasti, nggak ada lek 1 tambah 1 ya kemungkinan enggak, saya gak kayak gitu. Nah akhirnya ketika saya pertama kali diangkat, saya nyoba mengubah skin saya, ngubah skin. Lek game wis berubah skin. Awal skinnya baik, nang alip ngerumat nemen, saiki dadi skinnya Pak Randy yang kayak sekarang. Nah, perubahan itu sulit untuk saya sebagai orang teknik, sangat sulit. Aku sing biasa kayak gini harus berubah kayak gini. Uniknya adalah gini, karena saya sudah tahu apa itu AI, saya nggak panik ketika saya dijadikan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya nggak panik. Saya di jalan tuh pulang mikir, nanti kalau saya jadi wakil kesiswaan apa yang saya lakukan dengan kondisi siswa yang seperti ini. Semua pikiran saya simpan sendiri, tapi saya tanya ChatGPT. Saya tanya, jika kamu saya posisikan jadi seorang yang sangat profesional di bidang kesiswaan, apa yang kamu lakukan? Nah ternyata jawabannya sama persis dengan saya. Mungkin ada beberapa yang lebih bagus, itu tak ambil. Nah itu cara menggunakan AI, etiknya kayak gitu. Jangan sampean biarkan AI itu membuat sampean jadi tidak kreatif. Wes, aku disuruh Pak Randy ngerjakan tugas ini, AI lah. Nanti jawabannya tak kasih Pak Randy, lebih enteng lah kayak gitu. Nggak, itu akan bikin sampean semakin gak kreatif. Ya, itu adalah konsepsi umumnya ya. Ini gak perlu tak jelasin. Aku jelaskan singkat aja bahasanya. AI itu dulu dimulai dari namanya era simbolik. Harusnya yang IoT dan programming lek tak ceritani titik paham. Jadi dulu itu membuat sesuatu yang otomatis itu gampang sebenarnya, sangat gampang. Lek di programming itu ada satu materi namanya conditional statement. Lek di programming biasanya pakai apa itu? Conditional statement itu. If else, pinter. Cara nih gaya aplikasi yang lumayan cerdas buat saya dulu adalah pakai if else. Ketika saya punya data seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Sudah paham ya if else ya? Nggak perlu saya jelaskan. Gampang. Nah, dulu awal eranya adalah era simbolik yang basisnya itu logik. Kalian pernah tahu nggak? Lampu merah itu logika ya. Itu lampu merah itu AI apa begitu menurut sampean? Lampu merah di jalan. Gimana itu caranya kok bisa aturannya bagus gitu? Jadi hijau jalan semua. Pernah nggak mikir cara kerjanya lampu merah itu kayak gimana? Apakah seumpama di lampu merah ya ada 2 gitu ya lampu merah ya, yang sini waktunya jalan, sini berarti berhenti. Apakah menurut sampean ya ini 2 lampu merah ini saling terhubung apa enggak? Menurut teman-teman 2 lampu merah ini terhubung apa enggak? Mas Jaya ambil kursi ya, ambil kursi lagi. Satu taruh di. Oh ini nggak apa-apa. Situ nggak apa-apa. Lampu merah itu 2 lampu merah tadi itu saling terhubung apa enggak? Menurut teman-teman saling terhubung apa enggak? Gak bahaya kalau enggak saling terhubung gitu. Nah biar dia bisa sesuai dengan aturan lampu merah itu ya cara kerjanya. Coba, memang itu gak saling terhubung ya lampu merah itu cara kerjanya gimana? Pakai timer ya. Jadi ada waktu kan gitu ya. Waktu 60 detik, tiap 60 detik dari merah jadi hijau. Yang sini tiap 60 detik dari hijau menjadi merah. Nah, itu dulu. Nah, kemudian lanjutlah
ada namanya machine learning. Dulu waktu saya kuliah itu yang paling banyak saya buat itu namanya machine learning. Jadi saya dulu pernah buat AI sendiri sebelum ChatGPT naik. Salah satu tugas kuliah saya itu adalah membuat AI. AI-nya dibuat dari apa? Dari machine learning. Jadi apa sih machine learning itu ya? Komputer kita itu belajar. Belajar dari apa? Dari data yang tak kasih. Contoh, aku punya 1000 data tentang kelas inkubasi. Kelas inkubasi Javanezer ini dalam 1 bulan itu absennya berapa kali, masuknya berapa kali, izinnya berapa kali. Nah itu mesin learning saya tak suruh belajar. Jadi mesin learning saya itu nanti membantu saya membuat keputusan. Oh Javanezer ini sering izin atau sering sakit di awal bulan. Nah, berarti kemungkinan Javanezer punya penyakit ini. Itu namanya machine learning. Berkembang yang paling baru adalah namanya deep learning. Ini juga baik buruk ya. Baiknya adalah ya sampean terbantu toh dengan ChatGPT kayaknya deh ini 100% ketika ada kesulitan tanyanya ke ChatGPT toh daripada ke Pak Randy. Sebelum ke Pak Randy aku tak tanya ke ChatGPT dulu biasanya malah kayak gitu. Nah, buruknya kayak tadi muncul kejahatan baru. Salah satunya adalah namanya apa tadi? Deep fake, itu sesuatu yang palsu tapi terlihat asli. Gampang loh. Aku saiki gak seneng nang alif lam mim tak foto alif klik, tak kasih prompt ke AI, tolong buat alif mengatakan ini. Itu benar-benar gerakan mulut dengan kata-katanya itu sama persis. Ya, sama persis. Itu namanya deepfake. Nih, punya video lagi. Dan ini videonya menarik. Atau nanti teh, samain kan ada koneksi internet tuh. Coba nanti cari tentang deepfake ya. Saya lanjutkan dulu, tinggal sedikit ini, biar nggak terlalu lama juga. Nah, kita memasuki tahap di ANI ya, Artificial Neuro Intelligence. Iki nanti diurutkan lagi ke bawah itu, temen ndelok filmnya Iron Man. Wah, siapa tahu nanti tahun-tahun ke depan nih bakal ada teknologi kayak Iron Man gitu. Kita masuk ke Artificial Neuro Intelligence atau biasa disebut dengan weak AI atau AI yang masih dasar. Masih belajar tentang apa yang kita kasihkan. Pak, saya ChatGPT saya ingin bikin bakso. Ambil ChatGPT dikasih. Nah, itu masih masuk dengan ANI ya. Itu jenenge wong ya. Kemudian lanjut lagi ke Artificial General Intelligence. Nah, ini hampir sama kecerdasannya dengan manusia. Dia bisa melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia. Ini masih dalam tahap pengembangan. Mungkin di beberapa AI kayak GPT-5 gitu, yang GPT-5 yang terbaru itu sudah mulai masuk ke AGI ini, tapi masih belum sempurna. Ini sempurna juga ada kejahatan lain yang lebih berbahaya lagi nanti. Nah, yang terakhir nih ada lagi satunya itu yang sudah tingkat tinggi, ini saya selalu tulis ya. Yang tingkat tinggi, tingkat paling tinggi itu kita belum menutup. Tapi yaitu tadi, sampean suatu saat bakal bisa melihat Iron Man. Wah, Eser pingin, Pak, aku senenganku lah Iron Man apa? Aku pingin membuat mesin pencipta waktu. Wah, siapa tahu suatu saat akan terjadi seperti itu. Karena di satu abad yang lalu itu berpikir apakah bisa kita bikin alat yang cerdasnya kayak manusia. Buktinya sekarang bisa. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini kalau secara fungsionalitas ada namanya reactive machine AI, itu yang sekarang teman-teman bikin. Alif bikin aplikasi itu masih reactive machine AI. Jadi AI yang tanpa sebuah memori. Iso tanya jawab. Teman-teman lihat
websitenya SMK, nah, di bawah itu ada apa? Kotak kecil di bawah itu sampean klik itu ada tanya jawab. Itu masih masuknya adalah reactive machine AI. Nah, kalau ChatGPT sudah masuk limit. Saya nanti untuk melatih konsen sampean nanti tak buat game lah. Oke, kalau jenisnya banyak, ada asisten, itu ChatGPT dan lain-lain, chatbot. Nah, ini nanti kita coba bikin chatbot ya, nggak hari ini tapi. Nah, kemungkinan materi selanjutnya itu kita bikin AI sendiri, chatbot. Chatbot itu apa, Pak? Nah, chatbot itu kita bikin AI yang lebih spesifik. Contoh, Alif mau, Pak, aku mau bikin chatbot tentang aku mau jual beli komputer, Pak. Jadi nanti kalau ada klien yang mau tanya-tanya tentang perbandingan RAM yang bagus untuk game apa ya, nah itu biar tanya ke chatbot saya. Tapi hanya terfokus pada pertanyaannya, maksudnya neng komputer ya komputer tok. Hafid pingin, Pak, aku pingin bikin chatbot tentang sepak bola gitu. Ya pertanyaannya hanya seputar sepak bola. Nanti ada yang tanya di luar konteks, ya nggak bisa. Nah itu namanya chatbot ya. Kemudian ada video generation. Nah ini tadi, iki bisa sampean coba ya. Tapi nyobanya pakai VPN. Karena di Indonesia itu diblokir. Namanya adalah View 3. Ada yang tahu nggak View 3 ini apa? View 3 ya, kumang sing sampean delok video nih. Sampean bisa bikin video-video dari teks saja. Sampean bikin contoh, buatkan video tentang Alif yang lagi berenang di sungai, sama sampean kasih fotonya. Dia pasti berenang di sungai. Kayak gitu. Banyak ya ini nanti coba dipelajari. Nah, ini yang paling penting nih. AI sekarang sudah merambah ke semua segmen ya, hampir semua segmen. Sampai nanti mau ke segmen apapun, ini dengan AI bakal banyak pekerjaan yang hilang, tapi akan banyak pekerjaan baru yang datang. Nanti tak tunjukkan. Ekonomi dan bisnis, yaitu tadi chatbot, bikin chatbot aja. Nanti Alif menawarkan nih tentang industri apa atau ke UMKM. Gini, kamu tak kasih saran biar jualanmu lebih banyak yang lihat. Caranya Alif ya apa? Lihat dengan AI. Aku minta datamu per bulan, pemasukanmu berapa, pengeluaran berapa, yang beli berapa, coba aku minta. Nah, tak kasihkan AI menyimpulkan kurangmu di sini. Wes nggak perlu konsultan lagi. Kerjaannya konsultan agak hilang nanti. Itu di dunia bisnis. Nah ini ya, ini penting buat teman-teman. Harapan saya nanti sampai lulus dari sekolah ini banyak yang mengambil peluang ini. Karena ini masih sangat jarang orang yang masuk. Sampai telat 3 tahun aja, ini pekerjaan yang sudah penuh sekali. Tak pastikan. Makanya sebelum sampean kehilangan peluang untuk bekerja di sini, ambil. Yang pertama adalah namanya data scientist. Apa itu data scientist? Ya ilmuwan yang menganalisis data. Karena AI itu diambil ya tekok data, gak mungkin. Paren dia nyeluk sampean dengan data tuh mesti. Oh, sampean ini lo telat jam sekian. Nah, pakai data. Data scientist itu sebenarnya pekerjaan yang ada dari dulu. Ya. Nanti kuliahnya kemana, Pak? Sampean bisa masuk TI atau SI, Sistem Informasi atau Teknik Informatika. Ambil yang data scientist itu ada. Kemudian yang terbaru ada namanya Machine Learning Engineer, bukan Mobile Legends ya, Machine Learning Engineer. Bikin AI sendiri dengan machine learning. Ini banyak, ini nanti industri yang butuh ini banyak sekali. Nah, kemudian AI research, bagian penelitian tentang AI. Oh, di SMK IT Asyadil ini ada AI-nya untuk PPDB. Nah, sebagai AI research scientist, sampean membantu biar AI-nya itu efektif, efisien. Itu datanya harusnya seperti ini, Pak.
harusnya ditambahkan logic seperti ini Pak. Nah itu namanya AI Research Scientist. Robotic Engineer golongannya ini amin nih. Masuk segera ini. Ini sampean masuk di 2 atau 3 tahun ini masih banyak peluangnya. Kemudian ada etik spesialis, bisnis intelligent developer, arsiteknya sama developer AI-nya. Tuh, waduh gaji ini sih gak karu-karuan sekarang sampean masuk. Oke. Pengen nggak ngantuk. Nah, inilah kelompok ya. Satu kelompok. Berarti ada 3 kelompok. Sampean coba bandingkan, bandingkan. Ki belajar kritis. Teman-teman tuh belajar kritis, Pak. Kayaknya dengan perintah ini yang paling detail tuh AI-nya siapa? Coba, ini lumayan nih peluang untuk sampean nih. Buatkan ide bisnis kecil untuk siswa SMK dengan modal 500.000. Gila, ada jawaban yang bagus. Amin jawab duit bapaknya sampean, Pak aku minta uangnya 500.000 aku tak bisnis di sekolah. Coba siapa yang paling masuk Mas silakan. Yang paling bagus untuk apa ya? Untuk memberikan masukan. AI yang paling bagus itu punyanya siapa gitu. Coba ya satu kelompok ya, kelompokan ya. Jadi coba 4 AI ini, ChatGPT, Gemini, Julius AI, DeepSeek. Nanti coba sampean simpulkan, tak tanya satu persatu nanti. Simpulkan yang paling detail siapa, yang paling masuk akal siapa, kemudian yang paling kira-kira memberikan dampak ke teman-teman itu siapa. Biar kita tahu ternyata keunggulan kelemahannya itu di sebelah sini. Coba ya sekarang ya, tak kasih waktu 5 menit. Cukup. Silakan. Tapi masih tentang seputaran ini ya. Nanti dianalisa saja. Coba, ini dicoba semua ya, bukan cuma satu ya, dicoba semua. Ini kan ada 4 laptop, nah 1 DeepSeek, 1 ChatGPT gitu, biar enak. Coba. Ada kan koneksinya? DeepSeek, Julius AI.
Piye? Selesai. Gak apa-apa, nanti dibacakan aja dari situ ya. Kalau AI yang ini ngasih sarannya kayak gimana. Jaya sudah sembuh, Jaya. Dikit aja ya. Tapi ini Nanti sekalian didiskusikan ya, kira-kira menurut satu kelompok ini AI yang lebih bagus itu yang mana gitu ya. supaya Sudah? Yang lain sudah? 3 AI ya? Oke, coba ya, coba. Dari kelompok Agung dulu. Yang dari Chat GPT dia ngasih saran apa, Gung? Usaha apa? Tentang usaha apa? Baik, dari Chat GPT. macam-macam Pak. Misalnya sabri, snaggle pack, custom stiker, kasih desain, buat minuman, top up pulsa, jualan aksesoris HP dengan bahan khas, jasa foto. Kalau dari Gemini? Kalau dari ini dia lebih ke anu Pak, jajanan umum gitu. Jajanan umum, suruh jualan jajan. Kalau untuk masalah program keahliannya nggak terlalu Nggak ditampilkan ya? Lee Julius dan DeepSeek-nya? Judulnya hampir sama tapi jawabannya lebih detail dan lebih banyak. Oke, Lee DeepSeek. Bisik dia anu Pak, memberikan beberapa kayak bisnis kayak jajanan, terus program keahlian, terus kayak anu Pak, langkah-langkahnya gitu Pak, terus dari modalnya itu berapa. Oke, menurut dari kelompok sampean, yang paling memberikan jawaban lebih detail dan lebih masuk akal siapa? Julius AI ya. Dia lebih di Julius AI ngasih langkah-langkahnya juga nggak, keuntungan kelebihannya pakai ada ya. Oke, lanjut dari kelompok Hafid. Kelompoknya Hafid. Chat GPT apa ya? Kalau dari Chat GPT sendiri itu sajiannya kan lebih kompleks Pak. Maksudnya lebih ke arah yang lebih seperti jajan atau jasa editing gitu Pak. Dan untuk apa? Gemini.
untuk memberi contohnya atau saran-sarannya itu kurang lengkap Pak. Di chat GPT-nya. Ya, kurang puas. Gemini. Gemini siapa sing nyapa? Iya Pak Jai, Gemini. Dan jasa Pak. Jasa. Contoh apa aja yang ditawarkan? Jasa dekorasi acara, terus jasa pembuatan website, jasa joki tugas. Joki tugas. Ada ya jasa joki tugas. Ini Julius. Sepertinya sama Pak. Sama. Lebih ke barang. Oke, menurut dari kelompok sampean yang paling detail memberikan dan lebih memuaskan jawabannya siapa? Kalau mungkin dari Dipsik Pak. Dipsik ya. Karena Dipsik itu lebih ke jasa atau kayak jual-jual kebutuhan aksesoris seperti pulsa atau pakai Kalau gitu. ini teknisnya yang lebih menjelaskan tuh dari siapa? Kalau teknisnya itu lebih kompleks ke Dipsik. Dipsik ya. Dari kelompok Agung Mang teknisnya lebih kompleks Dipsik apa Julius ya. Oke, dari kelompok Alip Chat GPT. Chat GPT di umumnya Pak. Umum. Jadi seperti contohnya jajan-jajan dan ada jasa-jasa juga. Terus Dipsik Gemini Ini juga umumnya juga Pak. Umum ya. Sama seperti Chat GPT. Julius apa sih Pak? Ezat. Sama juga Pak, jasa dan barang-barang. Oke, Dipsik Sama Pak, cuma dikasih dua kategori Pak. dua kategori, apa kategorinya? Kategori pertama itu jual kehamilan, contohnya kayak servis. Oh ya, jasa ya. Yang kedua itu jualan baju. Oke, menurut kelompok Isamen yang paling spesifik atau lebih detail jawabannya AI-nya siapa? Kalau yang lebih detail untuk teknis itu di Dipsik itu dijelaskan juga keuntungannya Pak. Kalau di AI lainnya Enggak dijelaskan. Jadi kalau yang kreativitas itu kayaknya lebih ke ChatGPT. Kalau kreativitasnya ChatGPT, tapi kalau teknis langkahnya di Dipsik. Oke, ya semua ya. Nanti bisa jadi rujukan nih teman-teman. Nanti biar tahu Pak, kalau saya mau nyari tugas tentang ini pakainya AI ini. Jangan semuanya dipapras ChatGPT pokoknya. Semua tugas ChatGPT. Nah, ternyata banyak AI lain yang memberikan keunggulan lebih bagus. Kayak tadi lain di Agungnya Julius AI. Itu bisa dimanfaatkan. Oke, saya lanjut ya. Computational thinking. Ngantuk enggak? Berdiri dulu ya, berdiri dulu. Pengen enggak ngantuk, berdiri dulu semuanya. Iki kita lanjutnya turu kabeh engko. Ayo, berdiri dulu. Nah, sekarang hadap ke saya semuanya. Semuanya hadap ke saya, cari gandengan masing-masing ya. Hadap ke sini maksudnya, ke sini. Nah, lurus ya hadapnya ya. Wes dipijeti kancane. Ayo, pijeti. Benare. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti ya di tik gini ya. Gegernya di gini kan. Oke. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Ganti gini. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. Arah. Pijeti dulu, temen nih. Pijat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti di tik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kepui. 1, 2, 3, 4, 5. Wis. Konsen ya. Lanjut ya. Tinggal sedikit materi ini. Oke. Biar teman-teman bisa membuat AI. Nah,
biar bisa membuat AI, teman-teman harus tahu cara berpikirnya AI itu kayak apa, cara berpikirnya komputer itu seperti apa. Beni enggak eser telat, kabeh menilai, woi areku encen males pak telatan. Nah, biar gak kayak gitu, kita nyoba jadi komputer, kita belajar jadi komputer. Caranya kayak gimana? Nah, ada materi namanya computational thinking. Kita berpikir secara komputasi. Teman-teman ini manusia, kalau dicoba cara berpikirnya seperti komputer kayak gimana? Ya apa sih komputer, berpikirnya komputer itu kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Bedanya pikirannya manusia ambek komputer itu kayak apa model? Kompleks. Waduh, lek manusia tak kon mikir kompleks ya ngeluh lift. Ya apa, komputer itu berpikirnya kayak gimana? Apalagi yang programming IoT harusnya tahu tuh. Kalau aku bikin program kayak gini Pak, berarti komputer nanti kan jalannya kayak gini. Jaringan juga harusnya tahu sih. Ya apa, komputer itu berpikirnya komputer itu kayak gimana sih? Kritis tuh kayak gimana kritisnya? Cara berpikirnya komputer tuh kayak gimana? Jalar menjalar. Oke ya, computational thinking tuh, komputer tuh berpikir logis. Pernah nggak samain nyuruh ngeklik Microsoft Office tiba-tiba yang tampil Mobile Legend gitu? Komputer yang mikir, seakan Pak Reiki Pak Microsoft Office terus saya kayak ngeluh alih tak kayak Mobile Legend. Gitu nggak komputer? Ndak kan? Kita lek menungso. Lek ibu sampean delok Alif kok lemes ya? Bisa aja ibu sampean bilang Alif harusnya makan, bapak sampean bilang Arif kongkon nge-game. Nah, itu perasaan. Beda perasaan ambil komputer. Nah, kita coba berpikir kayak komputer. Komputernya apa? Ya logis pasti. Kalau disuruh ayo nggak mungkin namanya nyuruh buka Microsoft Office munculnya Dota gitu. Aneh, komputer apa tuh? Terus terstruktur. Ya, terstruktur dan efisien. Nah, harusnya efektif, efisien, nanti tak jelaskan. Nah, komputer tuh kayak gitu ya. Jadi komputer tuh runtut. Bahkan sampean pernah tak nyalakan komputer gitu tiba-tiba Office muncul ting Office. Enggak toh, kan mesti logo komputer DC. Logo Dell. Habis logo Dell apa yang muncul? Moro Microsoft Windows munyer-munyer ramen. Baru nang desktop. Dari desktop baru sampean bisa ngeklik yang lainnya. Mau buka Arduino IDE, mau buka Cisco pakai tracer. Nah, itu runtut dia. Nggak mungkin. Oh, karena HP tiki ahli jaringan ketika laptop tak nyalakan langsung ting moro mikrotik gitu. Winbox gitu. Aneh itu. Nah, kita nyoba. Jadi manusia itu bagaimana caranya berpikir secara komputasional, ya. Sampean itu dibentuk biar bisa berpikirnya kayak komputer. Maksudnya kayak komputer gimana ya? Enggak, komputer tuh enggak langsung memberikan nilai. Oh, tak kasih gini langsung dinilai, enggak. Tapi di belakangnya ada proses. Prosesnya berpikir. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, dengan computational thinking, sampean itu bisa menyelesaikan semua masalah, entah itu masalah tentang teknologi atau masalah pribadimu, itu secara efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Efektif itu do the right things atau melakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau efisien do the right things right, ada tambahan right-nya. Berarti sampean melakukan sesuatu yang sesuai dengan tingkat yang lebih baik. Contoh gampang, masalah sehari-hari nih. Sing omahe di gunung ana ta? Apa omahe cedhak Tegal ono? Rizky Daya. Nah, contoh ya, di omahe Rizky Daya akeh nyamuke umpamanya. Ala Pak nyamuke gigit saya satu tak tepuk gini mati. Yes, mati. Apakah Sopo Rizky Daya harus membakar rumahnya biar nyamuknya mati? Nggak ya. Nah, efisien itu efektif itu adalah ketika nyamuk gigit Rizky Daya ditepuk mati selesai. Tugasnya kan gawe mateni nyamuk itu biar kita nggak digigit. Itu namanya efektif.
Tapi lek nyamuke gigit Rizky daya ana 10. Geger bareng tepuk iki tepuk kene melayu pindah nang geger tepuk kene melayu pindahne. Apakah itu efektif? Iya efektif karena nyamuknya satu mati. Apakah itu efisien? Enggak. Nah ben efisien ya apa? Melayu adus sih. Gak ngono nggae autan ya blonyono sawak. Nah itu nyamuknya nggak mungkin mau sama Rizky tadi. Nah itu namanya efisien. Pak, biar lebih efisien bakar dong rumahnya. Wis nyamuk ilang kabeh sak omahe. Ya, gitu ya. Itu namanya efisien. Jadi bedanya efektif dan efisien itu adalah kalau efektif itu sampean menjalankan sesuatu itu sesuai dengan tujuan. Itu efektif. Pak, kalau ada masalah kayak gini ya diselesaikannya kayak gini. Tapi kan belum tentu efisien. Nah, kalau efisien ya itu tadi sesuai dan lebih baik. Iya Pak, memang ada 10 nyamuk tak gebuki siji-siji mati, tapi berapa lama tuh? Daripada kelamaan. Nah, saya pakai obat nyamuk seumpama itu lebih efisien. Saya lanjut dulu ya. Paham ya itu tadi ya? Itu kata-kata mutiara itu harusnya. Nah, komponennya komputer bekerjanya itu kayak gimana sih? Ini loh cara kerja komputer itu sebenarnya. Komputer bisa dikatakan cerdas itu karena ada proses berpikir. Nah, komputer bisa memberikan sampean jawaban tuh karena ada namanya thinking ya. Cara nih thinkingnya kayak gimana? Yang pertama di decomposition. Decomposition ya dipecahkan masalahnya. Contoh wes aku nang kehidupan nyata dulu ya. Kehidupan nyata. Kembali ke Eser yang telat. Eser nggak tahu telat tapi tak arani telat. Ben aku nggak nyindir yang lainnya. Javaneser telat. Cara dekomposisinya gimana? Kenapa kok Javaneser telat? Ya karena Javaneser bangun kesiangan. Kenapa kok Javaneser bangun kesiangan? Ya karena Javaneser tidurnya kemalaman. Kenapa kok Javaneser tidurnya kemalaman? Karena Javaneser main game. Nah berarti masalah utamanya bangun kesiangan atau main game? Nah, itu namanya decomposition. Kemudian dilihat polanya. Javaneser itu telat hari apa saja? Oh, Javaneser itu telat hari Jumat sama Sabtu saja, Pak. Hari biasanya nggak pernah telat. Karena ternyata dari pattern tuh tahu Eser telatnya mek Jumat Sabtu, Pak. Kita cari alasannya kenapa kok Jumat Sabtu tok Eser ini. Ternyata paketan Eser itu paket datanya yang mek kena kayak Jumat mek Sabtu, Pak. Nah selain Jumat sampai Sabtu nggak iso. Atau kayak gitu HP-nya Javaneser tuh Senin sampai Kamis dipegang ibunya Pak. Kalau Jumat Sabtu dipegang sendiri. Nah itu namanya adalah pattern recognition. Nah kemudian diabstraksi, disaring tuh informasi-informasi penting. Yang nggak penting dibuang. Nah yang penting apa? Berarti Javaneser senengani game. Hal-hal yang lain kayak golongan Javaneser turuni kebengen Javaneser apa jenenge mang aku apa ya tidur kemalaman bangun kesiangan. Nah itu dibuang, gak penting karena masalah utamanya adalah Eser ngegame. Itu namanya abstraksi. Baru terakhir adalah desain algoritma. Kising programming ngerti algoritma apa enggak nih? Algoritma itu apa? Javaneser tahu nggak? Proses pemecahan suatu masalah. Ya, langkah-langkah sebuah pemecahan masalah secara runtut ya. Jadi Javaneser tuh sukanya ngegame. Berarti langkah-langkah memecahkan masalah gimana? Berarti kita telepon aja ibunya, Bu, Eser setiap Jumat Sabtu gak boleh ngegame sampai jam sekian ya. Nah itu langkah-langkah pemecahan masalah. Oke, Ndek HP wis jangan di komputer dulu. Sampeyan kan lebih sering pegang HP. Kira-kira computational thinking yang ada di HP sampeyan. Computational thinking ini sudah masuk ke ranah ANI tadi ya. AI yang weak AI. Masih dalam tahap yang belajar. Kira-kira salah satu AI yang ada di HP-nya sampeyan itu apa? Yang sering sampeyan pakai? Di HP, nggak usah nang laptop dulu. Wah pinter sekali tuh, nyocok nom ke geopolif. Buka HP.
Ya, makanya ada namanya pattern recognition. Gak muka ya biasanya pakai apa? Sandi ambil sidik jari ya. Nah itu adalah carane teknologi itu berpikir. Jari ini Ether ditaruh biasanya arek IoT nih kudune ngerti ada namanya capacitive touchscreen. Tahu kok enggak? Oh, enggak ngerti Pak, aku rene touchscreen tuh. Ada namanya sensor capacitive touchscreen. Temen kan pernah pakai touchscreen yang biasa ya, diklik nyala, diklik mati. Tapi kalau kapasitif itu dia deteksi apa sudut tangan sampean kok lek ngaran. Ya sidik jari lah dideteksi. Cara deteksi ini kayak gimana? Ditekan ambil Javanese HP ini diginikan aja. Nah, sama HP-nya dikomposisi, dilihat apakah ini jarinya Acer, dilihat pattern recognition-nya. Pokoknya jari ini Acer tuh bentuknya kayak gini, nggak mungkin kayak gini. HP-nya mikir. Nah, diabstraksi. Oh, kotoran-kotoran yang ada di tangan ini Acer tak hilangkan saja, nggak tak anggap. Kan biasanya iso tangan kotor nyentuh HP kan kadang moro gak kena toh. Tapi lek keruwingetan nemen sampean nyentuh nang layar gak dideteksi kan. Baru lek ambil Acer digosoknya kering, wah diginikan lagi, deteksi dia. Baru di algoritma desain. Bener nggak iki dicocokkan? Oh iya ternyata ini adalah jarinya Acer, bukan jarinya teman-teman yang lain. Berarti ini benar punya Acer. Oke, terakhir ya. Iki materi tentang computational thinking. Prakteknya gampang. Semuanya buka di Chrome, namanya Blockly. Coba dulu ya di apa namanya masing-masing. Ki kudune sapa jenenge Mas? Siapa? Azril wis nyoba. Coba namanya Blockly Games ya. Blockly Games. Ini salah satu hal gawe ngetes logiknya sampean. Blockly Games. Nanti saya coba satu kelompok satu maju ya gantian ya. Nanti tak cek siapa yang tercepat sampai di ronde terakhir. Sampean tak kasih waktu uji coba 5 menit. Kita pakai yang Maze aja ya. Yang Miss ini aja ya. Yang Miss. Nah, Blockly-nya itu kayak gini. Jadi ini cuman kita suruh maju 2 kali. Kemudian kita run program, dia maju 2 kali. Iki kudune amin tau nyoba ya harusnya. Ya gak apa-apa ya. Iki cuma permainan logika ya. Nanti per kelompok ini lihat logikanya yang paling kuat siapa. Ini saya contohkan lagi, maju, kemudian kanan, kemudian maju, kemudian kiri, kemudian maju. Gampang ya? Kebalik. Sorry kebalik. Ini berarti kiri. Kiri maju, ini kanan maju. Tak kasih waktu 5 menit buat uji coba. Nanti tak gawe gantian satu kelompok yang maju satu aja ya. Gampang ya? Ini logik ini, permainan logik. Nanti permainannya adalah tak kasih waktu 1 menit, yang paling sampai level jauh siapa? Coba tak kasih waktu 5 menit dulu untuk uji coba ya. Loh, yang miss aja, jangan yang itu, di back aja. Yang Maze. Nah. Harusnya yang programming IoT ya sudah sangat terbiasa dengan gitu. Tutup dulu ya. Mantur Pak.
Itu lebih sneaker. Oke, nanti per kelompok tak kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan ya. Sudah siap? Siapa perwakilannya? Kelompok sini siapa perwakilannya? Iya, Marvin. Istirahatnya gak terlambat gak apa-apa ya. Nanti tak kasih waktu ya. Oh, perwakilannya Agung sih. Aku tanyain. Sepakat lagi San? Sini perwakilannya siapa? Hafid. Oke, Hafid. Sini perwakilannya? Nezar, Pak. Oh, Java Nezar. Wah, mantap. Dua menit lagi kita mulai ya. Nanti kalau temennya maju boleh dikasih petunjuk sama kelompok yang lainnya, sama kelompoknya sendiri ya. Silahkan boleh. Kita mulai dari level 3 ya. Level 3 sampai ke belakang. Level 1 2 nggak perlulah. Harusnya sampean sudah ahli. Oke ya, kita coba ya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Ada yang mau maju dulu satu kelompoknya? Esar, Hafid atau Agung? Oh, ganti Amin. Oke ya, saya spin ya. Kelompok 1, 2, 3 ya. Kita spin, yang maju pertama adalah kelompok kelompok E. Amin, berarti 1. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Yang kedua maju adalah kelompok dari, ya pas lah. 1, 2, 3 ya, pas ya. Adil ya. Random kok ini. Atau mau diacak lagi? Kawis ya. Amin. Amin apa Agung sih, Dai? Amin. Ini pakai ini gak apa-apa. Mau pakai laptopnya sendiri? Ini aja lah. Pakai laptop saya aja. Atau mau pakai sendiri ya nggak apa-apa sih. Ini buat timer berarti.
Ini aja Usmin, pakai IG Min. Ya, yang lain lihat sini dulu semuanya. Kita tes logikanya Amin, computational thinkingnya jalan apa enggak. Ini silahkan. Tak mulai dari sekarang. Wis. Oke, langsung lanjut. Oke, lanjut. Wah, lakok nyuntur ya. Ada rupean. Temennya yang lain boleh bantu nih, satu kelompok. Jangan boleh ngerepek, tapi hanya boleh bantu. Oh, apal ya ini. Oke, lanjut. Oke, klik oke, langsung. Level 4, level 5. Salah. Terus terakhir video. Video jadi gitu. Nah, ya. Oke, ini jadi dulu dulu. Sepuluh, 9. Wah, sukses ya, berarti level 5 ya. Coba kalau tuh masih ada waktu 2 detik tuh. Nggak mungkin. Oke, berarti kelompok 1 sampai level 5. Bentar ya. Coba reset ini ya. Duh, lah kok sudah ada ininya ya? Gini aja wis, level 3. Nah, yuk. Kelompok 2 yang maju. Wah, iki jago iki wingi wis mari sale. Tak mulai ya. 1 2 3. Saya ulangi lagi. Saya korupsi 3 detik nanti. Ya, 1 2 3 yuk.
Boleh dibantu ya teman-temannya ya. Coba petek. Oke, langsung. Gupui rek. Nah, udah ya. Nah, ganti yuk. Ganti ya. Siapa? Ezar Alif atau Sofa? Ayo Zar. Sini Zar. Oh. Langsung diklik waktunya terus diarahkan ya. Waktunya dulu. Nah, wis. Wah, coba trek. Apa golek terabasan ta? Ono mere. Tekan main GTA aja ya. Wah, panik tuh. Ya panik ya Sir. Ayo temannya bantu dong temannya. Bantu dong. Ayo bantu dong. Itu lah bodoh-bodohan. Bisa maju. Nah. Selesai. Oke. Nah, pas berarti kelompok 3 sampai level 4 ya. Nah, final ya berarti ya. Kan 2 sampai level berapa tadi? 5. 5 ini 5. Ganti gak tak timer berarti. Nah, sekarang langsung di level ini ya tadi ya. Nah, ini aja wis. Ini tapi nanti tak ini ya. Level 7 ya. Lihat level 7. Semua kelompok. Lihat level 7. Tak timer dari sini ya. Diulangi lagi dong. Wis nemu bareng? Belum, Pak. Ya wis dicoba sih, dicoba sampai nemu sih, dicoba sampai nemu sih.
Dicoba sampai nemu, nanti aku masuk ke kelompok sampean, tak lihat siapa yang paling cepet ya. Yang level 7. Sudah? Level 7 aja Pak. Level 7. Sini. Atau level 6 teh? Level 6 ya, level 6. Level 6 aja, biar nggak terlalu sulit. Ayo wis, level 6 coba ini. Di level 6, level 6. Tak timer ya. Dihapus semua dulu. Nah, dihapus semua dulu. Saya timer. Oke ya, 1, 2, 3. Yuk. Semua lihat level 6 ya, dicoba ya. Oke, aku ngetes Amin dulu. Oke, 12 detik. Kelompok 2. Ingat ya, 12 detik. Siapa? Sing garap? Hafid. Level 6 ya, dihapus semuanya dulu. Oke, 1, 2, 3. Buantrek touchscreen jane. Ngakali tok HPT. Tujuh detik. Ini, siapa? Alif. Oke ya, saya hitung ya. Dihapus dulu tak? Nggak boleh. Zara. Oke. Dihapus semua dulu, kosong. Oke, 1, 2, 3. Mantap, 10 detik. Berarti pemenangnya adalah kelompok Jaya. Tepuk tangan ke kelompok Jaya. Saya terakhir ya. Aku pengen refleksi ya. Dua orang ya berarti ya. Coba Alif dulu ya. AI itu apa Alif? AI adalah kecerdasan buatan yang dilatih oleh manusia dalam bentuk beberapa data yang diciptakan untuk dijadikan solusi. Oke, Agung. Computational thinking. Berpikir secara komputer, Kenapa itu? Gimana? yaitu berpikir dengan logis, terstruktur, dan efisien. Oke, pintar. Terima kasih banyak ya untuk materi hari ini. Nanti kita lanjut lagi setelah istirahat ke materi yang selanjutnya ya. Nanti lumayan seru juga soalnya tentang prom ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis istirahat dulu ya, silahkan. Istirahat dulu. Habis istirahat kembali lagi ya ke sini ya. Ada? Ada materi lagi. Terakhir ya. Yang kedua insya Allah dikit. Oke ya, silahkan istirahat dulu. Dimanfaatkan 30 menit istirahat.